Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita haturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadirkan diri dan jiwa kita di acara yang insya Allah menjadi salah satu wasilah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil qiyamah. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami perkenalkan nih, saya datang kali ini membawa rombongan dari Akademi Dakwah Kota Pontianak ya. Biasa disebut ADI, Akademi Dakwah Indonesia, yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Kota Pontianak. Kampusnya ada di dekat Simpang 4 Ampera, dekat Masjid Al-Ashraf. Ada pelangnya di situ. Sekaligus sekretariat Dewan Dakwah Kota Pontianak. Qadarullah kalau setiap malam Rabu itu ada jadwal saya kan bisanya malam. Jadi pernah di jadwal siang, tak pernah muncul-muncul. Susah juga kalau siang, akhirnya malam lebih bisa mengatur jadwal. Yang paling ujung nih, beliau adalah musyrifnya, Ustadz Mawardi. Beliau dari Aceh. Orang Aceh mirip-mirip kita ya wajahnya. Beliau dari Aceh. Udah berapa lama di sini, Ustadz? 10 bulan nih. Ingat betul waktunya ya, 10 bulan. Biasanya kalau orang merantau itu kan, kalau dia masih ingat betul dengan waktu dia berapa lama itu artinya dia masih ingin balik. Kalau dia bilang lupa saya, nah itu berarti udah betah tuh. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau bisa betah di sini dan sakinah di sini, memperkuat dakwah di bumi Katulistiwa ya. Ini masih sendiri. Nah, ketawa ini berarti yang ketawa itu punya anak gadis berarti dia. Ya, ini mahasantrinya yang ikut ada 3 orang. Yang ini tadi yang baca Quran, Hashim. Dari mana Hashim? Asal? Dari Jeruji Besar. Dari Jeruji Besar. Oh, ini daerah jajahan dia berarti di sini. Ini Tafiz, alhamdulillah. Terus di sebelahnya, kenalkan siapa namamu? Ali. Ali dipanggil Ali. Ya memang Ali dipanggil, enggak mungkin dipanggil Abu kalau Ali. Dari mana Ali? Dari Mempawah, tepatnya di Wajah Hilir, dekat-dekat Pontianak lah ya. Terus antum? Syahrul. Dari Kayung Utara. Kayungnya di mana? Sukarana. Di Pulau Maya. Masya Allah. Ini kita sering kali ini rata-rata pernah ke Pulau Maya kali ini. Pernah. Dusun besar apa dusun kecil? Pulau Mayanya itu. Kecamatan Pulau Maya berarti di Satai kali ya.
Satay. Oh ya. Satu pulau tapi susah juga dari Pulau Maya dari Satay mau ke Dusun Besar itu. Lumayan jauh kan? Satu pulau padahal. Kalau saya pernah dari Satay itu ke enggak, dari Satay ke Pulau Maya ada berapa jam sih kalau pakai motor klotok tuh? Hmm? Iya maksudnya kan dia muter tuh. Kan kalau udah tembus ke jalan darat tuh. Iya makanya kan muter. Lebih 1 jam kali. Dari Satay sampai ke Dusun Besar. Lebih. Nah, orang pakai kendaraan bisa sih kalau darat mungkin lewat hutan. Ya, mudah-mudahan bisa silaturahim sampai ke sana ya. Alhamdulillah. Ya, kita dipertemukan oleh Allah di sini, diikatkan hati kita. Ini ciri khas orang-orang yang beriman itu adalah mereka terikat dalam ukhuwah. Dalam Al-Qur'an itu sebenarnya bahasa Al-Qur'an itu adalah ukhuwah Islamiyah apa imaniyah? Sebenarnya para ikhwan. Ibu-ibu, kalau bahasa Al-Qur'an itu ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah? Nah, dalam Al-Qur'an itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim nih, ada tahfiz nih. Ingat enggak ayatnya? Ayat yang keberapa yang menyebutkan setiap mukmin itu adalah bersaudara? Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesungguhnya kata Allah tidak lain dan tidak bukan setiap orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kalau begitu berarti ukhuwah Islamiyah apa ukhuwah imaniyah? Imaniyah. Nah, mulai ragu ibu tadi bilang Islamiyah nih, mulai ragu ibu nih. Ayatnya kalau menurut literasi Al-Qur'an, ukhuwah Islamiyah apa ukhuwah imaniyah? Masih Islamiyah, masih sakinah, masih istiqomah. Nggak apa-apa ibu, udah kan asalahkan ibu. Ya, kalau menurut Al-Qur'an itu memang ukhuwah imaniyah, persaudaraan keimanan. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah. Sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan. Saya sebutkan bahasa gitu ya, karena itu menggunakan kata innama. Innama itu kan pengecualian yang lain, menetapkan yang satu, itu innama itu. Sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dengan siapa? Dengan saudaranya yang lain yang juga beriman. Apakah salah kalau ukhuwah Islamnya? Benar. Jangankan ukhuwah dengan sesama muslim. Sesama manusia juga bersaudara. Sesama manusia bersaudara apa? Kita dengan orang-orang yang non-muslim. Bersaudarakah? Kayak ragu-ragu ngangguknya gitu ya. Bersaudara apa tidak ibu-ibu? Ibu-ibu lagi nih. Kita dengan orang-orang yang non-muslim. Hah? Bersaudara apa? Berbeda akidah. Nah, maksudnya bersaudara dalam hal apa? Tapi kalau orang Sambas tidak pernah bersaudara ya. Dia selalu bersaudare deh. Orang Sambas tidak pernah merdeka ya. Mardeke deh. Ini orang Sambas semua di sini. Ya. Kalau dengan orang-orang yang beriman jelas dalam Al-Qur'an ini bisa dibilang sebagai persaudaraan dalam tingkatan yang tertinggi. Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Bahkan Allah menggunakan kata ikhwatun, bukan ikhwan. Padahal ikhwatun itu dalam Al-Qur'an selalu menunjukkan hubungan darah. Tidak ada dalam Al-Qur'an itu yang ikhwatun, penyebutan ikhwatun itu yang tidak menunjukkan hubungan darah. Mesti hubungan darah. Kecuali yang ini. Menurut mufassir, ini menunjukkan bahwa level persaudaraan keimanan itu sama persis, bukan sama persis, seakan-akan, saking kuatnya itu, seperti saudara. Kan tidak bisa dipisahkan tuh saudara tuh. Walaupun kita marah benar dengan abang kita, tak bisa, tetap tak berubah. Bahkan meskipun dia menjadi orang yang non-muslim, tak berubah, tetap saudara-saudara kita. Tidak pernah ada satupun yang bisa mengubah itu.
saking kuatnya ikatan persaudaraan hubungan darah. Nah, Al-Quran menyebutkan untuk saudara keimanan itu Allah sebutkan dengan kata ikhwatun, bukan ikhwan. Saking kuatnya persaudaraan. Jadi ini level hubungan tertinggi. Terus sesama muslim, bersaudara enggak? Bersaudara. Bersaudara apa? Tentu bersaudara karena dinul Islam. Karena sesama pemeluk din Islam. Bersaudara. Terus manusia yang dia bukan muslim. Kita anggap non-muslim. Bersaudarakah? Kata ibu tadi, enggak. Apakah bersaudara? Bersaudara. Bersaudara karena apa? Sesama manusia. Jadi kalau kita ketemu manusia, saudara. Coba contoh begini. Kita masuk ke dalam satu kawasan yang tidak ada satupun manusia, binatang semua. Tiba-tiba nyongol. Tahu nggak arti nyongol? Ini saya sedang menyesuaikan dengan orang situ. Itu bang nyongol. Tahu semua nih. Tidak ada yang tak tahu kalau nyongol. Nyongol manusia. Kata kita, saudara kita, sesama manusia. Jadi manusia itu saudara, sesama apa? Sesama manusia. Nah, berikutnya, nah ini agak malu. Kita tidak akan mau ngaku nih. Dengan binatang. Saudara apa bukan, Bu? Segera ibunya, bukan. Sesama makhluk. Saudara sesama makhluk. Kalau mau kita rinci lagi, makhluk yang apa sih persamaan kita dengan binatang? Ada nggak persamaan, Ibu? Masa nggak ada persamaan dengan binatang? Aku apakah kita punya persamaan dengan binatang? Kalau perbedaannya pasti banyak, Mas. Apakah kita punya persamaan dengan binatang? Ada. Nah, kan udah mulai ngaku ibu tadi pernah tak mau tuh. Ada persamaan. Kalau makhluk masih luas. Kalau antara kita dengan binatang itu persamaan apa sih persamaan? Saya juga nggak tahu nih sebutannya. Makan sama makan. Nah, cuman kalau makhluk, tumbuh-tumbuhan juga makhluk kan. Maksudnya yang lebih rinci lagi antara kita dengan binatang. Jadi juga bersaudara. Maksudnya apa? Kalau kita bersaudara dengan sesuatu, dengan seseorang gitu. Artinya ada celah kita untuk berkasih sayang. Ibu sayang nggak dengan kucing? Ya kalau nggak bersaudara nggak mungkin sayang itu dengan kucing. Bersaudara sesama makhluk, anggaplah sesama makhluk. Makhluk hidup gitu ya. Nah berikutnya, dengan tanah umpamanya. Susah juga kita mau bersaudara dengan tanah gitu ya. Atau dengan kelapa. Maksud saya, kalaupun toh bersaudara, itu hubungannya bukan, jangan samakan dengan kita bersaudara seperti manusia, bukan. Tetapi persaudaraan makhluk ciptaan Allah. Kalau kita merasa itu, nanti ada rasa di hati kita, ada celah di hati kita, ada hak-hak makhluk yang harus kita penuhi. Ada nggak, Bu, hak tanah di kita? Boleh nggak kita buang sampah sembarangan? Itu semuanya kita tanah itu. Boleh nggak kita, contoh, di kita ini kan nggak ada aturan ya, di Indonesia ini ada aturan juga, cuman mungkin tidak terlalu ketat. Di negara-negara maju itu tidak boleh membuang minyak sembarangan. Sangat tidak boleh. Saya pernah diceritakan sama wali, sama abang saya, Urai Salam. Dia bilang cerita begini. Di Australia itu, kalau kita ketahuan membuang bekas minyak, itu dendanya besar sekali. Karena minyak itu sangat merusak tanah lingkungan. Kalau di perkantoran, itu ada namanya akreditasi kan. Akreditasi itu artinya standarisasi lah gitu ya. Semua dibikin standar. Termasuk pengelolaan limbah minyak atau oli. Baunya kalau dia punya genset nih, pasti ada olinya kan.
Itu dicek betul, kamu buang olinya di mana. Itu betul-betul bisa-bisa tuh tempat untuk mengelola oli itu bisa lebih mahal daripada mesinnya atau daripada rumahnya gitu. Bisa kalau mau standar. Kenapa? Karena itu harus betul-betul dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan. Kenapa? Kalau dibuang sembarangan dia akan merusak tanah. Coba tanah itu disiram pakai pakai racun, apa namanya, racun yang membunuh tanaman tuh, herbisida lah, lumpur lah gitu ya. Mati nggak tanaman? Berapa lama matinya, Bu? Nah, 3 bulan nanti, kalau yang sistemik 3 bulan udah tumbuh lagi kan. Merusaknya ya merusak cuman membunuh. Kalau disiram oli itu bisa seumur hidup mungkin. Sejak kita buka bengkel nanti sampai kita meninggal dunia, sampai anak kita nanti besar, itu tanah masih rusak. Ada hak-hak tanah yang harus kita penuhi. Jadi kita bersaudara dalam tanda kutip ya dengan makhluk benda mati, dengan tanah. Begitu seterusnya. Nah, ucapan bersaudara ini, sebutan bersaudara, agar kita memiliki peran, memiliki hati yang kasih sayang, menyebarkan rahmat, bukan hanya kepada sesama mukmin, tetapi kepada makhluk-makhluk yang lain. Kepada manusia yang lain itu ada hak-hak yang harus kita penuhi. Ada kedekatan kita dengan mereka. Para hamba Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau kita nyebut begini, saya kemarin diajari sebenarnya beberapa hari itu ya, ada pelatihan, seorang trainernya itu selalu bilang begini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Agak kagok kayaknya. Agak singkul kata orang Sambas. Nyebut ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita selalu bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia selalu bilang ibu-ibu dan bapak-bapak. Belum saya tanya sih sama dia, tapi kayaknya dia paham dengan hadis Rasul itu ya, bahwa panggilan kepada ibu itu lebih diutamakan gitu ya. Ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Nah, jadi sekarang saya mau belajar nih, mau membiasakan panggilan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak jangan marah ya, jangan tersinggung ya. Ya, alhamdulillah. Tadi ayat itu yang dibaca oleh Qori, ini Masya Allah, ayat yang sangat populer, sangat sering dibaca pada momen atau pada waktu kegiatan Maulid Nabi. Menurut ahli tarikh, ahli sejarah, Rasulullah SAW itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin. Pada tahun, dan kalau tahun hijrahnya belum, tapi disebut sebagai tahun gajah. Pada tahun gajah gitu ya. Kalau orang-orang Arab itu saya kira bukan hanya orang Arab gitu ya. Tapi kebiasaan orang-orang Arab itu mereka menyebut tahun itu dengan sesuatu yang penting. Nah, salah satu di antaranya adalah ketika terjadi peristiwa dahsyat. Allah, kalau mau tinjau dari banyak sisi gitu ya. Tapi pada dasarnya itu adalah Allah selamatkan Ka'bah, Mekah dan Ka'bah gitu ya, dari serangan tentara gajah. Ashabil fil dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Maka disebut sebagai tahun gajah. Kata Rasul, saya dilahirkan pada tahun gajah. Jadi waktu pada tahun gajah itu Rasul langsung dilahirkan gitu ya, Bu ya. Itu pas lagi diserang, Rasul dilahirkan oleh ibundanya begitu. Pada saat itu juga nggak kira-kira? Terus kapan kira-kira? Ya kalau tahun itu ada 365 hari, berarti terserah mau milih mana. Pokoknya kata Rasul dilahirkan pada tahun gajah. Gitu kan? Kalau peristiwanya itu terjadi pada bulan Muharram atau pada bulan Dzulhijjah, anggaplah begitu. Rasul pernah dilahirkan pada bulan Muharram, yaitu masih 1 tahun kan? Nah, tetapi jaraknya sebenarnya dekat. Menurut tarikh itu disebutkan Rasul dilahirkan sekitar 50 hari sebelum serangan tentara Abraha ke Ka'bah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau serangannya itu pada bulan
Berarti bulan apa tuh? Rasul dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tambah 50 hari, sebulan lebih kemudian. Kalau 12 Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, salah sebut ke belakangnya yang Rabiul Safar ya. Rabiul Akhir berarti di serangan tentara bergajah itu adalah di bulan Rabiul Akhir gitu ya. Perkiraan. Ya. Nah, ayat yang dibaca Qori tadi itu ayat yang sangat populer, sangat terkenal ketika para ustadz menyampaikan tausiah di acara peringatan Maulid Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu ada nggak yang hafal ayat itu? Kalau ada yang hafal saya kasih hadiah. Nggak hafal. Walaupun hadiahnya banyak. Sampai tahu beliau ngaku gitu kan nak nengok hadiahnya kalau banyak nanti padahal udah hafal gitu. Kalau nggak ada yang hafal berani saya naikkan hadiahnya. Nggak ada yang hafal kan nggak masalah gitu. Hadiahnya motor pun nggak masalah gitu. Ya. Maksudnya kalau ada yang hafal nanti memancing juga para ikhwan karena ini hadis ayat. Kalau ini sih tak banyak hafal, nggak berani saya ngasih tentang gitu. Kalau karena ayat itu biasa dibaca, kalau ada yang hafal dari para ikhwan dan akhwat yang ada di sini, saya kasih buku kayak ini nih, buku tarikh ya. Ini udah banyak sekali, ada beberapa ikhwan dan akhwat di beberapa kegiatan yang saya bagikan buku Sirah Nabawiyah. Rais punya Sirah Nabawiyah? Belum punya. Pengen punya Rais. Nah, itu berarti enggak dia berarti udah. Saya enggak berani nawarkan Rais nanti karena dia udah hafal lah. Ya. Kalau pengen banget nanti saya kasih, tapi kalau enggak terlalu pengen malu lah ngasih Rais dia kan. Alhamdulillah. Jadi laqad kana lakum. Sungguh bagi kamu fi Rasulillah, pada diri Rasul, pada Rasul gitu ya, Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri teladan terbaik, liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharap Allah wal yaumil akhir ya, wa zakarallaha katsiran, dan hari kemudian, dan mereka banyak menyebut Allah atau berzikir kepada Allah SWT. Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Jadi ini merupakan dalil yang menyerukan kepada kita atau yang memberikan panduan kepada kita bahwa apapun yang terdapat pada diri Rasul, kan banyak nih. Kalau bicara Rasul berarti banyak dong. Ada jelas perilaku beliau. Mungkin perilaku lu dibagi-bagi lagi tuh. Ada perilaku harian. Sampai ke pasti masalah ibadah dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, semua itu pasti menjadi teladan terbaik bagi kita. Ini umum. Jadi makanya kalau kita ngapain sih kita harus mencontoh Rasul? Dan jelas kok. Kenapa kita harus mencontoh cara Rasul makan? Jelas dalilnya. Mengapa kita harus mencontoh bagaimana Rasul bersikap, berkata? Jelas dalilnya. Mana dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu. Apalagi kalau bicara tentang sholat, tentang ibadah dan seterusnya, itu jelas. Itu lebih jelas lagi. Karena kita tidak boleh mencontoh apapun. Pada dasarnya ibadah itu kan sebenarnya terlarang. Gitu kan? Kalau dalil fikihnya itu, semua ibadah itu dilarang. Kecuali dalilnya. Kecuali ada contohnya. Beda dengan perbuatan sehari-hari, kegiatan harian kita, kegiatan muamalah kemaslahatan.
Semua perbuatan itu, maksudnya yang selain ibadah ya, semua perbuatan itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu juga dengan makanan. Dasarnya begitu. Makanan itu semuanya boleh, kecuali ada dalil yang membatasinya. Tapi ya jangan mentang-mentang gitu, nanti ya carilah yang nyaman, yang enggak bikin heboh, mentang-mentang boleh. Pokoknya sejak ini saya mau makan kodok. Umpamanya, ikan masih banyak. Banyak ikan dari kodok tuh. Kenapa? Karena tidak ada larangan untuk itu lain cerita, susah nanti gitu. Nanti orang musuh kena ngotak-ngatik lagi gitu kan. Dah. Oke, ini hanya contoh saja. Tetapi para hamba Allah sekalian, kalau bicara tentang ayat tadi, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana cerita di balik turunnya ayat ini tuh ternyata berhubungan dengan peristiwa perang Ahzab. Surahnya surah Ahzab. Menceritakan tentang bagaimana situasi perang Ahzab. Perang yang Allah sangat detail ceritakan dalam Al-Quran. Perang Ahzab itu adalah salah satu perang yang sangat detail Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bahkan sampai surahnya itu disebut sebagai surah Al-Ahzab. Ada nggak surah Al-Badar? Ibu-ibu, ada nggak surah Al-Badar? Nggak ada. Ada kali. Nah, mulai ragu ibu tadi, padahal memang nggak ada. Memang nggak ada, ibu. Tes tadi tuh. Maksudnya ibu biar betul-betul kekeh. Memang nggak ada saat gitu. Ya bagus. Ada nggak surah Uhud? Ya nggak ada. Perang Badar ada nggak, Bu? Perang Badar? Ada. Perang Uhud? Nah, perang Ahzab ada, tapi surahnya juga ada. Ini menunjukkan memang peristiwa perang Ahzab itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, kaum muslimin penduduk Madinah